Pada suatu hari yang cerah, di tepi sungai yang tenang, sang kancil yang terkenal licik dan pintar berjalan-jalan mencari makan. Sambil berjalan, dia bertemu dengan sang siput yang sedang bergerak perlahan. "Hai siput, kenapa berjalan begitu lambat? Bukankah kamu tahu aku, sang kancil, bisa berlari cepat dan lincah?" Ejek sang kancil sambil tertawa. Sang siput yang bijaksana dan sabar tidak terpancing oleh ejekan itu. Dia menjawab dengan tenang, "Wahai kancil, setiap makhluk memiliki kecepatan sendiri. Aku mungkin lambat, namun aku tetap dapat mencapai tujuanku dengan sabar dan tekun." Tidak terima dengan jawaban sang siput, sang kancil menantangnya. "Baiklah, kalau begitu mari kita adu cepat. Aku yakin aku akan menang dengan mudah melawanmu." Sang siput menyetujui tantangan tersebut, dan kedua makhluk itu sepakat untuk berlomba ke pohon besar yang berada di seberang sungai keesokan harinya. Kabar tentang perlombaan mereka ini dengan cepat menyebar ke seluruh hutan. Keesokan harinya, hewan-hewan dari seluruh hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan yang tak seimbang ini. Ketika balapan dimulai, sang kancil melompat dengan lincah dan cepat, meninggalkan sang siput jauh di belakang. Namun, sang kancil terlalu percaya diri. Dia berhenti untuk beristirahat di bawah pohon. Dia yakin bahwa kemenangan sudah ada di tangannya. Sang siput sangat lambat. "Aku bisa tidur sebentar dan tetap menang," pikir sang kancil sambil mulai mengantuk. Sementara itu, sang siput terus bergerak perlahan namun pasti. Tanpa berhenti atau membuang waktu, dia melewati sang kancil yang tengah tertidur pulas tanpa disadari. Hewan-hewan di sepanjang jalur mulai bersorak untuk sang siput yang dengan tenang terus bergerak menuju garis akhir. Saat sang kancil terbangun, dia terkejut melihat bahwa sang siput hampir mencapai pohon besar. Dengan panik, dia berlari secepat mungkin, tapi sudah terlambat. Sang siput telah menyentuh batang pohon itu, memenangkan perlombaan sebelum sang kancil tiba. Hutan itu bergema dengan sorakan bagi sang siput yang dengan sabar dan ketekunan telah memenangkan perlombaan. Sang kancil dengan wajah merah padam belajar bahwa keangkuhan dan sikap meremehkan orang lain bisa membawa kekalahan. Perlombaan antara sang kancil dan sang siput ini bukan hanya tentang kecepatan, namun tentang kesabaran, kerja keras, dan sikap tidak meremehkan lawan. Dan dengan demikian, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua kekuatan terletak pada kecepatan, tetapi pada ketekunan dan kemauan untuk tidak menyerah. Suatu hari di hutan yang lebat dan indah, hiduplah seekor burung bernama Biru dan seekor serigala bernama Silver. Keduanya hidup di dunia yang damai, di mana berbagai makhluk hutan hidup berdampingan tanpa ada konflik. Biru dan Silver adalah teman baik, meskipun mereka berasal dari spesies yang berbeda. Biru, burung dengan bulu berwarna biru langit, adalah penjelajah yang suka menyusuri langit dan hutan. Dia memiliki sayap yang kuat dan mata yang tajam.
Biru senang berbagi cerita perjalanannya dengan Silver, serigala abu-abu yang lincah dan cerdik. Suatu hari ketika mereka sedang duduk di bawah pohon besar, mereka mendengar tentang sebuah legenda hutan yang belum pernah terungkap. Legenda itu mengisahkan tentang bintang biru, sebuah permata berkilauan yang diyakini dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada siapapun yang menemukannya. Bintang biru tersembunyi di dalam gua di puncak Gunung Perak, kata burung tua yang bercerita. Kedua teman itu pun memutuskan untuk memulai petualangan mereka untuk menemukan bintang biru. Mereka tahu bahwa perjalanan itu akan penuh dengan rintangan, tetapi keinginan mereka untuk membawa kebahagiaan kepada hutan membuat mereka tetap semangat. Selama perjalanan mereka, Biru dan Silver bertemu dengan berbagai makhluk hutan seperti tupai yang ramah, kura-kura yang bijaksana, dan kupu-kupu yang cantik. Mereka belajar bahwa keberagaman adalah kekayaan, dan kerjasama antar spesies membuat hutan menjadi tempat yang harmonis. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka juga menghadapi ujian yang sulit, cuaca dan buruk, dan makhluk hutan yang kurang ramah mencoba menghalangi mereka. Tetapi setiap kali mereka menghadapi kesulitan, Biru dan Silver selalu menemukan cara untuk bekerja sama dan mengatasi rintangan tersebut. Akhirnya, setelah melewati hutan yang lebat dan mendaki Gunung Perak yang tinggi, mereka tiba di pintu masuk gua tempat bintang biru diyakini berada. Namun, di depan pintu gua, mereka dihadapkan pada serigala hitam besar yang menjaga pintu tersebut. Serigala hitam itu, yang disebut dengan Shadow, menolak memberikan izin kepada Biru dan Silver untuk masuk. Dia mengatakan bahwa bintang biru adalah harta yang hanya harus dimiliki oleh serigala, bukan burung. Tetapi dengan bijaksana, Silver berbicara kepada Shadow, menceritakan perjalanan mereka, dan menunjukkan bahwa keberagaman dan persahabatan adalah kekuatan yang sebenarnya. Shadow tergerak oleh kata-kata dan tekad mereka, akhirnya mengizinkan mereka masuk ke dalam gua. Di dalam gua yang gelap, mereka menemukan bintang biru yang berkilauan. Begitu mereka menyentuh permata itu, secercah cahaya biru melingkupi mereka. Bintang biru memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada hutan, membuatnya lebih indah dan damai. Biru dan Silver kembali ke hutan sebagai pahlawan, membawa cerita petualangan mereka dan membuktikan bahwa keberagaman dan persahabatan dapat mengatasi segala rintangan. Hutan pun menjadi tempat yang lebih indah, di mana semua makhluk hidup bersama dengan harmonis dan saling mendukung. Dari hari itu, legenda tentang Biru dan Silver menjadi inspirasi bagi semua makhluk hutan, mengajarkan bahwa kerjasama dan persahabatan dapat mengatasi segala hal, dan keberagaman adalah kekuatan yang membuat dunia menjadi lebih kaya. Dahulu kala di tepi sebuah danau yang tenang dan subur, terdapat sebuah padang lumut, di mana kodok-kodok kecil bermain dan bersenandung bahagia di bawah sinar matahari yang lembut. Di tengah-tengah kodok-kodok tersebut, ada seekor kodok muda yang bernama Kobi. Kobi adalah kodok yang ceria, senang melompat dari satu daun teratai ke daun teratai lainnya, dan sangat dicintai oleh kawan-kawannya. Namun, di bagian lain dari danau yang sama, hiduplah seekor ular besar yang tua dan bijaksana bernama Bolar. Bolar tidak suka kebisingan.
dan sering merasa terganggu oleh kegembiraan kodok-kodok itu, terutama melompat-lompatnya Kobi yang ceria. Suatu hari, Bolar memutuskan untuk mengajarkan pelajaran kepada kodok-kodok berisik tersebut. Bolar mendekati padang lumut dengan sangat perlahan, tidak terdengar oleh kodok-kodok yang sedang asik bermain. Dia melingkar dan mendesis, sampai Kobi yang tidak menyadari bahaya melompat tepat ke hadapan Bolar. "Oh, kodok kecil," bisik Bolar dengan suaranya yang mendalam. "Apakah engkau tidak tahu cuaca hari ini terlalu cerah untuk melompat-lompat tanpa perhatian?" Kobi yang terkejut dan takut tidak bisa bergerak atau bersuara. Dia belum pernah melihat ular sebesar dan seberbahaya Bolar. Kami hanya bermain, Tuan Ular." Akhirnya Kobi menjawab, suaranya bergetar. "Aku mengerti, tetapi dunia tidak selalu seindah padang lumut ini," lanjut Bolar. "Bahaya mengintai di setiap bayangan, dan makhluk seperti aku bisa dengan mudah menjadikan makhluk kecil seperti engkau santapanku." Kobi yang merasa hikmat di hati Bolar berkata, "Jika engkau mengajarkan kepadaku cara menghadapi dunia yang bahaya itu, maka aku yakin semua kodok akan mendengarkan perkataanmu dan belajar untuk lebih berhati-hati." Bolar terdiam sejenak, menimbang-nimbang kata-kata Kobi yang penuh kejujuran tersebut. Akhirnya, ia mengangguk perlahan, memutuskan untuk membagikan hikmahnya. Selama beberapa hari berikutnya, Bolar mengajarkan kodok-kodok cara mendeteksi bahaya, mengenali tanah yang berbahaya untuk diinjak, dan cara bersembunyi dari pemangsa. Kobi menjadi murid yang penuh semangat, menyebarkan ilmu yang dipelajarinya ke teman-temannya dan menyelamatkan banyak kodok dari nasib buruk. Berkat Bolar, komunitas kodok menjadi lebih bijaksana dan hati-hati, sementara masih menikmati keceriaan alam mereka. Sedangkan Bolar, meski masih menyukai kesendirian, kini merasa sebuah kehangatan di hatinya, mengetahui bahwa dia telah membuat sebuah perbedaan yang positif di dalam komunitas kecil makhluk yang sebelumnya ia anggap hanya sebagai gangguan. Kobi dan Bolar, sang kodok dan ular itu, selalu mengingat pertemuan mereka dengan perasaan rasa syukur. Dan dari hari itu, danau yang subur itu tidak hanya dipenuhi oleh tawa kodok-kodok, melainkan juga oleh rasa saling menghormati dan kebijaksanaan yang dibawa oleh persahabatan yang tidak terduga. Dan begitulah padang lumut dan danau tetap menjadi tempat di mana cerita tentang persahabatan, kecerdasan, dan keseimbangan kehidupan terus bergema.